Pemirsa, polisi kembali meringkus dua tersangka mafia judi online. Keduanya diduga terkait dengan jaringan judol yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Polisi kembali menangkap dua orang tersangka kasus mafia judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Kedua tersangka yang ditangkap berinisial MN dan DM. Diketahui, kedua tersangka memiliki peran berbeda, di mana pelaku MN berperan menyetor list web dan uang, sementara DM berperan menampung uang hasil kejahatan. Tim berhasil mengamankan salah seorang DPO dengan inisial MN yang ketika MN dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan pengembangan dan didapatkan satu orang tersangka lagi dengan inisial DM yang terlibat dengan perjudian online. Oleh karenanya terhadap kedua orang tersangka sudah dilakukan penangkapan dan rekan-rekan tadi sudah menyaksikan bahwa kedua orang tersangka sudah dibawa oleh tim penyidik. Adapun peran daripada MN adalah sebagai penghubung. Saya ulangi lagi, adalah peran daripada saudara MN adalah sebagai penghubung antara bandar judi dengan para pelaku ataupun tersangka yang lainnya, atau tersangka yang sementara sudah kita tahan, di mana MN adalah. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, Minggu pagi. Tahun ini peringatan Hari Pahlawan mengusung tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Dalam rangka Hari Pahlawan, hari ini sejumlah tokoh dan masyarakat melaksanakan upacara di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Tahun ini peringatan Hari Pahlawan mengusung tema Teladani Pahlawan, Cintai Negerimu. Upacara peringatan Hari Pahlawan dimulai pada pukul 7.49 waktu Indonesia Barat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selaku Inspektur Upacara didampingi Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Rangkaian kegiatan meliputi upacara penghormatan, peletakan karangan bunga, mengheningkan cipta, pembacaan doa untuk para pahlawan bangsa, serta tabur bunga di sejumlah pusara makam pahlawan. Berjalan dengan lancar. Sebenarnya ini kan setiap tahun diselenggarakan dan seperti biasanya ya, seluruh undangan juga sama dengan yang tahun lalu. Pada saat yang sama juga diselenggarakan upacara di berbagai daerah maupun di berbagai instansi. Tema yang kita ambil, Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Sebelumnya ada rangkaian yang sudah kita lewati, ada penanaman nilai-nilai kepahlawanan kepada anak-anak kita, khususnya yang di SLTA. Kemudian ada kunjungan-kunjungan ke keluarga pahlawan, memberikan bantuan, dan lain sebagainya. Termasuk tentu Kemensos juga punya perhatian yang serius, beberapa bencana di NTT maupun di Sukabumi. Saya kira itu. Upacara peringatan Hari Pahlawan ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan pejabat pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Cina Xi Jinping Sabtu 9 November waktu setempat. Prabowo dan Xi Jinping menyepakati sejumlah perjanjian untuk memperkuat kemitraan kedua negara. Tiba di The Great Hall of the People China pukul 16.30 waktu setempat. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut dengan upacara kenegaraan oleh Presiden China Xi Jinping. Diiringi pasukan kehormatan di sepanjang karpet merah, Prabowo memasuki North Hall tempat upacara kenegaraan digelar. Prabowo disambut hangat oleh Presiden Xi Jinping. Keduanya berjabat tangan sebagai tanda persahabatan yang erat antara Indonesia dan China. Prabowo mengenalkan satu persatu delegasi Indonesia yang hadir dan dilanjutkan dengan upacara kehormatan yang berlangsung hikmat dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia dan China. Dalam pembicaraan resmi dua pemimpin negara, Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk meningkatkan hubungan dengan China dan berterima kasih atas dukungan yang diberikan China kepada Indonesia. President Xi, distinguished leaders, I would like to reiterate our commitment to enhance this relationship and to work together for the mutual benefit of our two peoples and for the prosperity, peace and stability of all of Asia. That is my commitment. I'm convinced that the relationship between Indonesia and China will bring a conducive atmosphere in the strategic situation in Asia and in our region especially. Our relationship is getting stronger and stronger. China is a strategic economic partner of Indonesia, a top investor in Indonesia, and we thank you very much for your support. Polisi kembali menangkap dua tersangka kasus judi online yang melibatkan Kementerian Komdigi. Diketahui kedua tersangka masuk ke dalam daftar pencarian orang dan memiliki peran menyetor daftar website agar tidak diblokir. Yang terlibat dengan perjudian online. Oleh karenanya terhadap kedua orang tersangka sudah dilakukan penangkapan dan rekan-rekan tadi sudah menyaksikan bahwa kedua orang tersangka sudah dibawa oleh tim penyidik. Adapun peran daripada MN adalah sebagai penghubung. Saya ulangi lagi, adalah peran daripada saudara MN adalah sebagai penghubung antara bandar judi dengan para pelaku ataupun tersangka yang lainnya.